Pemirsa, ada 3 pernyataan Presiden yang menarik untuk disampaikan ke pemirsa, yakni soal komitmen anggaran penambahan rangkaian KRL, penegasan perlunya swasembada pangan dan prioritas pemerintah, serta jaminan proyek kereta cepat Wush dan penolakan politisasi. Kita mulai dari soal penambahan rangkaian KRL, pemirsa. Ini pernyataan Presiden Prabowo kemarin. Ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Kabar gembira bagi seluruh masyarakat tanah air, cek kesehatan gratis bisa dilakukan kapan saja di puskesmas tanpa perlu menunggu hari ulang tahun seperti aturan sebelumnya. Beri edukasi kepada masyarakat agar aktif memeriksa kesehatan dan deteksi dini penyakit. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendampingi Gibran, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengumumkan, kini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas kapan saja, tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun 2025 ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaan ke sekolah, kantor, komunitas, dan juga tempat ibadah agar akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante menargetkan dalam 5 tahun ke depan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Naik angkutan umum di Jakarta makin anti ribet karena sekarang bisa 1 kali tap pakai kode kris. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman mereka di media sosial. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman naik angkutan massal tanpa ribet pakai kris tap alias sekali tap pakai teknologi kode pembayaran digital kris. Teknologi kris tap ini bisa digunakan saat naik KRL, Transjakarta, MRT, hingga LRT. Layanan ini sangat memudahkan warga yang tidak membawa kartu pembayaran elektronik atau e-money atau kartu KRL. Kris tap adalah metode pembayaran berbasis NFC. Cukup menempelkan smartphone pada gate stasiun saat transaksi masuk dan keluar. Tapi tentunya pengguna harus mempunyai aplikasi dompet digital atau mobile banking dan mengaktifkan fitur NFC di HP. Jumlah pengguna kris dalam kehidupan sehari-hari makin meroket dari tahun ke tahun. Apa-apa pakai kris, mulai dari jajan di kaki lima hingga restoran juga untuk berbelanja di supermarket. Pada Oktober 2025, pengguna kris mencapai 58 juta dengan nilai transaksi mencapai 1,9 kuadriliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kerajaan Keraton Kasunanan Solo sudah mempersiapkan sosok pengganti. Dia adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono atau yang akrab disapa Gusti Purbaya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono yang akrab disapa Gusti Purbaya dinobatkan sebagai putra mahkota. Dia adalah putra bungsu pasangan Pakubuwono XIII dengan Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana Pradapaningsih. Gusti Purbaya yang lahir tahun 2003 dinobatkan sebagai putra mahkota saat tinggal dalam Jumenengan SKKS Pakubuwan pada 27 Februari 2022.
Gusti Purbaya pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sementara pihak Keraton Solo akan membahas soal suksesi tahta akan dibahas 40 hari berkabung sesuai dengan adat yang berlaku. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penindakan di area tambang milik PT Bumi Morowali Utama di Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas memasang pelang penguasaan negara setelah menemukan bukaan tambang tanpa izin. Satgas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar memasang pelang penguasaan negara di kawasan operasional PT Bumi Morowali Utama. Tindakan ini diambil setelah ditemukan bukaan lahan tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan. Hasil verifikasi Satgas mencatat total 62,15 hektar yang dilakukan tanpa izin. Terdiri dari 46,3 hektar di dalam WIUP dan 15,94 hektar di luar WIUP PT BMU. Aktivitas tersebut potensi denda yang dapat dikenakan diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Menteri Pertanahan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin turun langsung bersama unsur aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi proses penertiban. Fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Satgas PKH menegaskan langkah ini merupakan bagian dari penertiban nasional terhadap perusahaan tambang tanpa izin. Ia juga menegaskan bahwa penegakan sanksi administratif menjadi tahap awal. Namun apabila perusahaan tidak kooperatif, proses pidana akan dijalankan. Dan ke depan dalam proses sekarang kita akan melakukan penguasaan sebanyak 24 perusahaan tambang, di mana ini tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten, dengan total yang akan kita kuasai seluas 2.328,71 hektar. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Satgas PKH untuk menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan mengambil kawasan hutan secara ilegal. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jessica Winoto, Aristiawan, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat untuk kunjungan kerja. Gibran akan memantau percepatan pembangunan di tanah Papua. Wapres Gibran tiba di Manokwari pada Selasa siang kemarin. Kedatangannya disambut warga serta para pejabat setempat. Wapres Gibran akan membahas percepatan pembangunan di Papua Barat termasuk bidang Trans Papua, produktivitas dan pembangunan orang asli Papua. Memberikan perhatian khusus, concern yang sangat besar untuk pembangunan di Papua dan sesuai komitmen kita bersama yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris.